elektromagnetik itu tanpa medium juga bisa merambat. Jadi gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa atau di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Nah, di sini saya akan menggambar spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik itu termasuk gelombang transversal, betul. Semakin ke kanan, panjang gelombang atau lambda semakin kecil. Namun, semakin ke kanan juga frekuensinya semakin besar. Di sini gelombang elektromagnetik kan memiliki panjang gelombang paling besar dan frekuensi yang paling kecil adalah gelombang radio. Nah, jadi yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang gelombang yang paling besar juga frekuensi yang paling kecil. Gelombang radio dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Manfaat gelombang radio ini sendiri adalah sebagai membawa audio atau suara yang biasa kalian kenal sebagai radio. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro sendiri biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan lain-lain. Manfaat yang lainnya seperti digunakan dalam pemanas makanan atau microwave, untuk komunikasi pada radar, kemudian untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dan menganalisis struktur atomik dan molekul. Kemudian di sini yang ketiga adalah sinar inframerah. Kemudian yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah tidak dapat dilihat oleh mata kepala, namun dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron pada molekul yang bergerak dan karena dipanaskan akan terurai menjadi beberapa molekul. Nah, sinar inframerah ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran untuk menyembuhkan penyakit encok dan terapi saraf serta menyembuhkan penyakit cacat. Kemudian pada bidang militer biasanya digunakan untuk melihat di tempat gelap atau tempat berkabut. Kemudian untuk sinar inframerah bisa digunakan dalam remote control dan dalam bidang industri otomotif dapat mengeringkan cat dengan cepat. Kemudian yang keempat adalah cahaya tanpa. Cahaya tanpa ini memiliki spektrum elektromagnetik yang bisa dideteksi oleh mata kepala manusia. Radiasi dari cahaya tanpa dapat dilihat oleh penglihatan mata dan memiliki 7 warna pelangi. Apa saja warna pelangi? Tahu kan? Ya, warna pelangi merah hingga ungu. Nah, gelombang terpendek
frekuensinya paling kecil. Kemudian manfaat dari cahaya tampak sendiri adalah contohnya pada penggunaan laser. Kemudian setelah cahaya tampak ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari sinar matahari yang memancarkan cahayanya ke bumi. Sinar ultraviolet dapat membantu menghasilkan vitamin D. Kemudian, namun sinar UV juga berbahaya karena dapat menyebabkan perubahan struktur sel kulit manusia apabila terpapar terlalu lama. Manfaat dari sinar UV sendiri adalah yang pertama, proses fotosintesis pada tumbuhan, kemudian pembentukan vitamin D, mensterilkan ruangan, dan membunuh kuman serta penyakit. Setelah ultraviolet, di sini kita ada sebentar ini gelombangnya kurang ya. Ada sinar X. Sinar X sendiri ini kita biasa sebut sebagai sinar Roentgen. Sinar Roentgen ditemukan oleh William Roentgen. Sinar X ini dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menembus logam, kemudian disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Karena energinya sangat besar, sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Manfaat dari sinar X itu sendiri adalah memotret organ-organ dalam tubuh manusia seperti tulang dan jantung, paru-paru, seperti itu, seperti sinar Roentgen. Kemudian mengecek kualitas dari batu permata atau kristal. Kemudian yang terakhir di sini ada sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang paling kecil, namun frekuensinya paling besar. Sinar gamma memiliki energi yang paling tinggi di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Manfaat dari sinar gamma itu sendiri, yang pertama, sterilisasi peralatan medis, kemudian membunuh kanker, kemudian membunuh bakteri atau virus, kemudian digunakan dalam bedah saraf. Selain itu, beberapa dari gelombang elektromagnetik ini ada beberapa yang bahaya, seperti sinar gamma sendiri. Sinar gamma sendiri itu berbahaya, dapat menyebabkan kemandulan, kerusakan organ, dan kanker, serta dapat merusak DNA apabila digunakan terlalu berlebihan. Kemudian, jika digunakan dalam dosis tinggi, dapat menyebabkan sindrom radiasi akut. Kemudian, begitu pula dengan sinar X juga berbahaya, dapat menyebabkan iritasi dan infeksi pada kulit, terutama terkena paparan langsung. Juga dapat merusak sel-sel tubuh sehingga meningkatkan risiko kanker.